Yang disimpan itu adalah arusnya. Arusnya yang disimpan, bukan tegangan. Arus yang disimpan. Ya, arus yang disimpan. Selamat datang kembali di channel YouTube Suhu Baterai. Hari ini kita akan membahas mengenai BLDC ya. Tapi ini sebelum kita mulai dari BLDC, kita harus tahu dasar-dasarnya dulu ya. Jadi di sini dasar-dasar ini yang paling penting. Kalau teman-teman sudah tahu dasarnya ini, nanti bisa tahu nanti untuk cara kerjanya BLDC dan lain-lain, termasuk controller. Nanti kita bahas masalah controller ya, step by step ya. Ini seri ya. Jadi ini dasarnya dulu ya. Ini BLDC itu merupakan satu spool ya, lilitan ya, berupa lilitan kumparan menimbulkan medan magnet sehingga ada medan magnet yang permanen dan medan magnet yang berubah-ubah ya. Ini sehingga dia bisa bergerak ya, tolak menolak gini dia bisa bergerak gitu ya. Dasarnya itu adalah magnet ya. Magnet ada yang bisa tolak menolak dan tarik menarik, itu seperti itu. Sebelumnya juga kita harus tahu juga reaksi dari spool ya, atau dari gulungan, satu gulungan kumparan itu kalau diberi tegangan itu menghasilkan apa, terus reaksinya gimana, itu seperti itu ya. Jadi ini harus dipelajari secara dasar. Kalau kita mengerti, nanti mudah untuk mengerti yang kelanjutannya, itu kita mudah untuk mengerti. BLDC itu jadi lebih mudah. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan nanti bisa nanti dipakai untuk down converter, step down atau step up, itu nanti bisa dipakai model kumparan ini. Jadi model induksi ini banyak macam, nanti kita bisa modifikasi macam-macam dari kumparan ini. Kita bisa modifikasi dari, bisa jadi barang yang berlainan gitu ya, fungsinya berlainan. Nah, kita awali dulu dengan induksi kumparannya. Sebuah kumparan itu kan punya lilitan ya. Nah, namanya kita punya induktans, namanya induktansi. Induktansi itu satuannya Henry ya. Jadi tapi kalau kumparannya kecil itu satuannya bakal nanti mungkin milihenry atau mungkin mikrohenry, itu seperti itu ya. Jadi spool itu ada arus yang mengalir. Kalau ada arus mengalir, dia terjadi medan magnet. Medan magnet nanti mempengaruhi magnet yang lain. Jadi dia makanya kan bisa tolak menolak, tarik menarik. Besarnya medan magnet ini sebesar berbanding lurus ya dengan magnet yang dihasilkan dengan arus itu sebanding lurus. Jadi semakin besar arusnya, semakin besar juga magnet yang ditimbulkan. Kalau arusnya kecil, otomatis ininya kecil juga. Maksudnya medan magnet yang ditimbulkan kecil juga. Ya, jadi ini nanti kita coba ya, kita coba nanti hasilnya tegangannya berapa atau gimana nanti kita coba. Mungkin kita bikin percobaan yang kecil-kecil ya, kecil-kecil kita bikin coba supaya teman-teman bisa mengerti gitu ya. Nah, ini seperti gini ya, saya gambarkan dulu. Apabila ada arus yang mengalir di sini ya, mengalir di sini ke sana ya, mengalir ke sana ya. Nah, ini pasti terjadi medan magnet. Ada medan magnetnya di sini. Semakin besar arusnya ini, semakin besar, dia semakin besar. Medan magnetnya juga ini semakin besar. Ya. Jadi spool kumparan ini juga kita harus tahu juga kalau kita beri tegangan ya, kita beri tegangan misalkan ini plus ini min ya gitu, kita kasih beri tegangan. Waktu kita kasih tegangan ini, dia sepertinya dia arusnya ini ya, dia nyimpen arus. Sifatnya titik gini, arus yang dia simpen, bukan tegangan ya, arus yang dia simpen. Energinya jadi nanti berupa arus ya. Makanya di sini kalau kita spoolnya ini besar, spoolnya besar, kawatnya besar, dia bisa nyimpen arusnya lebih besar. Semakin besar kawatnya, semakin besar dia nyimpen arusnya. Begitu ini kita konekkan, dia nyimpen arus di sini ya, nyimpen arus. Nah, begitu kita lepas, teman-teman bisa lihat di sini awalnya di sini plus, di sini min. Begitu nanti kita lepas, ini berubah ke negatif.
ini yang berubah ke positif. Ya, ada seperti ini ya. Jadi dia kebalikan, nanti polaritasnya ini jadi sumber arus, sumber tegangan. Karena dia akan punya induktan ya, induktan. Karena ada arus di situ, dia makanya dikalikan. Arusnya dikalikan dengan induktansnya XL. Nah, itu jadi tegangan. Keluarnya tegangan di sini, ini polaritasnya kebalik dari tegangan yang dimasukkan. Itu seperti itu. Jadi ini merupakan dasar ya. Jadi satu yang kita tahu, semakin besar arus yang mengalir di spool ini, semakin besar magnet yang ditimbulkan, medan magnet yang ditimbulkan semakin besar. Kedua, dia bisa nyimpen energi. Spool ini bisa nyimpen energi ya, nyimpen energi. Yang disimpan itu adalah arusnya. Arusnya yang disimpan, bukan tegangan. Arus yang disimpan. Ya, arus yang disimpan. Kemudian kalau dia dilepas, begitu dilepas, itu nanti yang polaritasnya terjadi itu kebalik malah menghasilkan tegangan yang kebalik polaritasnya. Itu seperti itu. Nah, jadi ini dasarnya ya, ini dasarnya. Kenapa saya ngomong ini seperti ini? Nah, karena kalau untuk medan magnet itu nanti kita belajar untuk di BLDC itu untuk torsinya untuk sepeda listrik ya. Kalau wattnya besar, pasti kawatnya besar. Itu mesti gitu ya. Kalau dia wattnya kecil, BLDC wattnya kecil, ya kawatnya otomatis lebih kecil. Itu seperti itu. Nah, ini karena kenapa? Medan magnet yang ditimbulkan ini dia butuh besar untuk watt besar. Itu gitu. Nah, itu seperti itu ya, teman-teman ya. Terus kemudian kenapa saya bilang diperhatikan untuk yang kebalik polaritasnya ini? Karena nanti ini ada juga di BLDC, motor BLDC kita. Kenapa? Ini mengenai tegangan balik atau tegangan bisa juga self chargingnya. Nah, ini kita bisa manfaatin untuk self charging. Jadi waktu kita mungkin posisi motor kita di gunung ya, kita lagi turun gitu, regeneratif ya, namanya istilah kerennya regeneratif. Nah, itu begitu kita turun ini, spool ini kan menghasilkan tegangan ya, karena beda BGL ya, menghasilkan tegangan. Nah, nanti ini kita pakai untuk ngecas ke aki. Ya, untuk ngecas aki. Mungkin teman-teman masih belum dapat gambaran di sini. Nanti saya jelaskan satu persatu ya. Nanti kita coba juga ya. Kalau yang di BLDC itu biasanya mainnya itu step up, bukan step down. Ya, step up. Biasanya kalau untuk di motor listrik itu mainnya step up. Nanti saya kasih tahu gambarannya gimana. Terus kita coba juga. Kita bikin step up ya. Dari spool ini kita coba sendiri. Nah, kalau berhasil, nanti waktu kita bahas BLDC, baru itu nanti saya jelaskan, ini loh, rangkaiannya sama seperti rangkaian step up. Jadi teman-teman bisa ngeh gitu, langsung bisa tahu, oh iya ya, ternyata sama ya rangkaiannya. Dasar rangkaiannya sama gitu. Jadi teman-teman nggak bingung mengenai regen ya, regen kok bisa ngisi dalam pedal listrik itu kok bisa ngisi gitu. Nah, teman-teman supaya nggak bingung bahwa rangkaian dasarnya ya karena dari sini. Untuk sementara saya bahas cuman ini aja dulu ya, dasarnya ini dulu. Nanti minggu depan nanti kita bahas lebih dalam mengenai kita belajar step up dulu aja ya. Step up dulu, mungkin juga kita bahas mengenai bikin ini ya, alat ukur sederhana yang bisa mengukur kekuatan magnet ya, kekuatan magnet ya. Seberapa besar kekuatan magnetnya. Kalau kita beli biasanya alat itu mahal, jutaan ya. 2 jutaan ya, sekitar 2 jutaan, itu cukup mahal. Kalau kita bikin dari barang-barang yang ada dan itu murah, nah kenapa kita tidak bikin? Nah, kita sesuaikan dengan keperluannya kita kan cuma mengukur aja. Biasanya kalau untuk BLDC itu kadang-kadang lemah, magnetnya lemah ya. Jadi kita ukur mungkin ya BLDC yang masih baru, BLDC masih baru, kekuatan magnetnya sekian, kita catat. Kemudian kita ukur untuk BLDC yang mungkin kita reparasi, kita ukur. Oh,
ternyata kekuatannya sudah berkurang. Nah, berarti ini harus diisi lagi. Ataupun nanti kan kita bisa ngukur lah untuk magnetnya itu, kekuatan magnetnya seberapa gitu ya. Nah, nanti itu kita bahas nanti minggu-minggu depan. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Nah, ini pasti terjadi medan magnet. Ada medan magnetnya di sini.